Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kesempatan kali ini, karena kita nanti malam memasuki malam ke-27, alangkah baiknya kita juga mengingat bahwa Ramadan itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan bahkan ada sebuah riwayat dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir ini menceritakan pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini khutbah Jumat. Kemudian mimbar beliau itu ada 3 tangga. Ketika naik tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Tangga kedua, beliau juga mengucapkan amin, sampai tangga ketiga. Kalimat yang keluar dari lisan beliau, kemudian para sahabat ini bertanya, Bapak Ibu, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali? Kemudian baginda Rasulullah menyampaikan bahwa ketika beliau ini menaiki tangga, lama raqitu darajatul ula ja'ani Jibrilu. Jadi Jibril ini datang tiba-tiba, kemudian mengucapkan doa, Bapak Ibu. Dan isi doanya yang menarik adalah, inilah yang kita harus memperhatikan dan harus kita renungkan. Sampai-sampai malaikat Jibril ini mendoakan. Malaikat sebagai panglimanya malaikat, Bapak Ibu. Coba bayangkan, jangan bayangkan dia. Yang mendoakan itu panglima malaikat, kemudian yang mengaminkan itu adalah panglima para nabi dan para rasul. Kalau hal itu demikian, maka pasti doanya itu mustajabah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Benten malih, kalau misalkan yang mendoakan kula, yang mengaminkan panjenengan, nggih belum tentu, nggih napa mboten? Belum tentu, Bapak Ibu. Tapi kalau yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Rasul, pasti doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panglimanya para malaikat, yang mengaminkan panglimanya para nabi dan rasul. Oleh sebab itu, rugi kalau seandainya kita tidak merenungkan kalimat ini, kemudian kita menyanyiakan yang namanya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian malaikat Jibril ini berdoa, syakiya abdun adraka Ramadan fangsalahu minhu walam yughfar lahu. Apabila ada seorang hamba yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian ia berlalu dengan begitu saja, tidak ada bekas, tidak ada amalan yang ia kerjakan, dan bahkan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya sungguh ia benar-benar orang yang sangat rugi. Itu doa kaping sepindah, Bapak. Kemudian baginda Rasul mengaminkan doa itu. Betapa istimewanya bulan suci Ramadan, sampai-sampai malaikat Jibril berdoa tentang hal demikian. Sehingga para ulama pernah menyampaikan
Karena istimewanya bulan suci Ramadan, kalau seandainya nilai pahalanya itu ditimbang, maka timbangannya itu akan patah karena tidak mampu menahan beban berat timbangan pahala bulan suci Ramadan. Begitu istimewanya Bapak Ibu. Dengan nanti mireng ya, ketika Tolhah bin Ubaidillah itu nanti bermimpi ketika itu beliau ini tertidur, kemudian tiba-tiba dalam mimpinya itu berada di depan pintu surga. Dan hadis ini ada di Sunan Ibnu Majah, pembahasan tentang penafsiran mimpi. Ketika itu Tolhah bin Ubaidillah ini mimpinya berada di depan pintu surga. Kemudian ia melihat ada dua orang pemuda yang tiba-tiba dua pemuda ini dipersilakan masuk surga oleh malaikat penjaga pintu surga. Dua pemuda ini Tolhah bin Ubaidillah itu menyaksikan Bapak Ibu, ketika berada di dunia, dua-duanya ini adalah orang yang aktif di dalam mengamalkan amalan-amalan yang soleh. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabahul khairat. Ketika datang panggilan jihad itu tiba, kemudian kedua-duanya ini berazam untuk ikut serta di dalam barisan pasukan baginda Rasulullah, ikut jihad fisabilillah. Dan berazam untuk mati syahid. Ternyata Allah ini berkehendak lain. Yang satunya meninggal dunia, akhirnya syahid. Yang satunya belum. Akhirnya ia kembali pulang. Kemudian 1 tahun berikutnya ia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, lalu kemudian ia jatuh sakit, lalu kemudian meninggal. Lah di dalam mimpinya Tolhah bin Ubaidillah ini Bapak Ibu, ternyata yang dipanggil terlebih dahulu dipersilakan masuk ke dalam surga itu bukan tiang yang matinya duluan, meninggalnya rien, yang mati syahid niku. Ternyata engkang yang meninggal 1 tahun berikutnya, yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, itu masuk surga rien, padahal meninggalnya terakhir ya. Lalu kemudian setelah pemuda ini dipersilakan masuk surga, sesaat kemudian dipanggillah pemuda yang mati syahid itu, dipersilakan masuk surga. Kemudian malaikat keluar lagi memanggil Tolhah bin Ubaidillah, wahai Tolhah bin Ubaidillah, waktumu belum sampai masuk surga, sekarang kembalilah engkau ke dunia. Ngoten. Nah niki nek mimpine tiyang soleh ngoten, Pak. Jadi kalau pengen ngoten mimpi masuk surga ya. Tapi wangel ngoten ya. Tingkatan kesolehannya nggih dhuwur ya. Tapi kita kan harus mencontoh ngoten nggih ya. Berusaha untuk itu. Akhirnya Tolhah ini terbangun Pak dari mimpinya itu. Kemudian pagi harinya ia menceritakan kepada para sahabat yang lain. Kemudian para sahabat itu terheran, terkejut. Kok bisa? Orang yang mati syahid dan mati lebih dahulu itu masuk surga belakangan dibandingkan sahabatnya yang satunya itu. Akhirnya kejadian ini disampaikan kepada baginda Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah mengiyakan. Dan sahabat masih keheranan, sampai menegaskan, menanyakan kepada baginda Rasul, memastikan apakah benar demikian ya Rasulullah. Akhirnya baginda Rasul mengatakan, bukankah pemuda itu berjumpa dengan bulan suci Ramadan, lalu kemudian ia melakukan ibadah puasa, lalu kemudian ia menjalankan qiyamul lail, mendirikan sholat, kemudian membaca Al-Quran dan lain sebagainya, melakukan amalan-amalan yang lain, sedekah dan lain sebagainya. Iya ya Rasulullah, ketahuilah bahwa amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang pemuda ini dibandingkan sahabatnya yang satunya tadi, itu bainas sama wal ard, di antara langit dan bumi Bapak. Jaraknya nih di antara langit
dan bumi dan bahkan jauh daripada itu. Niki hadis dari Sunan Ibnu Majah. Niki kalau bacakan panjang, Pak. Jadi kalau jelaskan mawon ya. Arab ini waktu ini makin telas, dereng sing lintu-lintu ini pun ini. Ngoten. Jadi betapa hebatnya Bapak Ibu bulan suci Ramadan itu sampai digambarkan sedemikian rupa. Sehingga kula lan panjenengan sedaya ngeten iki harus berbangga hati. Harus banyak-banyak bersyukur karena dijumpakan dengan bulan suci Ramadan. Bahkan para ulama salafus saleh niku 6 bulan Bapak Ibu sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka itu selalu berdoa kepada Allah. Kalau kita kan boten 3 bulan sebelum Ramadan, 2 bulan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Dan itu sering diucapkan ketika masuk bulan Rajab, Sya'ban, nggih ya. Ulama salafus saleh Bapak Ibu mendengarkan keistimewaan bulan suci Ramadan 6 bulan sebelum itu. Niku selalu berdoa ngoten agar disampaikan umurnya itu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Seakan-akan ketika bulan suci Ramadan itu bertemu, seakan-akan mereka itu berjumpa dengan kekasih hatinya. Kayak jenengan sian kalau tasik nom ngoten niku berjumpa dengan istri, calon istri kan ngoten. Jenengan damba-dambaaken. Ketika akad jebret jenengan begitu bahagia karena sudah halal. Lah bulan Ramadan niku ngoten, bahkan lebih daripada itu. Kerinduan yang mendalam yang ingin ia jumpai yaitu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin babu wujubi shaumi Ramadhana wa bayanu fadlis siyami wa ma yata'allaqu bihi. Jadi bab ini berbicara tentang kewajiban bulan suci Ramadan, kemudian bagaimana penjelasan-penjelasan fadilah keutamaan di dalam bulan suci Ramadan, lalu kemudian ketika kita berjumpa, bertemu dengan bulan suci Ramadan, amalan apa yang harus dilakukan. Dari beberapa hal yang mungkin nanti ingin kami sampaikan karena beberapa ayat sering kali kita dengarkan, seperti surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 183, kami tidak akan membahas tentang itu karena kami yakin bahwa Bapak Ibu sering kali mendengarkan hal itu dijelaskan oleh ustaz-ustaz sebelumnya tentang bulan suci Ramadan itu di surat Al-Baqarah. Akan tetapi hadis yang pertama, ternyata Imam An-Nawawi ini menuliskan penjelasan wan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla. Jadi baginda Rasul ini bersabda bahwa Allah ini berfirman, kullu amalin ibni adama lahu illa siyama. Setiap amal ibnu Adam itu maka pahalanya untuk dirinya, illa siyama, kecuali ibadah puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya ibadah puasa yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu li, untukku, wa ana ajzibi, dan saya nanti akan membalasnya sendiri, pahala bagi orang yang berpuasa. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ada 3 amalan yang nilai pahalanya itu sangat luar biasa, dan nanti Allah yang akan membalas jika kita melakukan amalan ibadah itu. Yang pertama itu adalah sabar. Jadi kalau sabar itu Allah yang akan menjadi penolong jenengan. Kedua itu pemaaf, menjadi orang yang memaafkan. Karena memaafkan itu lebih berat Bapak Ibu daripada minta maaf. Jadi nilai pahalanya juga Allah yang nanti akan menanggung. Terus yang terakhir adalah yang lebih istimewa, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Lah niki nilai pahalanya juga Allah yang nanti akan membalas. Wasyamu junnatun, dan puasa itu sebagai perisai. Jadi puasa, ibadah puasa yang kita lakukan ini Bapak Ibu, itu juga sebagai perisai. Nanti suatu ketika Allah itu menciptakan akal dan nafsu. Ketika Allah panggil akal, wahai akal, man ana, siapakah saya? Kemudian akal menjawab,
anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi ketika Allah ciptakan nafsu Bapak Ibu, kemudian Allah panggil nafsu, ya, ditanya nafsu, wahai nafsu man ana, siapakah saya? Dengan congkak dan angku Bapak Ibu, nafsu itu menjawab, ana wa ana anta wa ana. Loh, aku ya aku, awakmu ya awakmu, ngoten sanjange nafsu. Niku nek versi bahasa Jawa. Me and me, you and you, niku nek versi bahasa Inggris, ngoten. Ngoten, Pak. Nafsu, Pak. Sanjange ngoten, dengan congkak dan sombong sanjang seperti itu. Akhirnya nafsu Bapak Ibu diletakkan di dalam api neraka, disiksa 100 tahun hitungan akhirat. 100 tahun ini mboten main-main. Kemudian setelah itu dipanggil lagi nafsu, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai nafsu man ana, siapakah saya? Dengan congkak nafsu tetap menjawab demikian. Kemudian diletakkan malih di neraka, disiksa 100 tahun hitungan akhirat. Ditangguti malih, Pak. Jawabannya nggih sami. Mboten berubah. Tasik sombong, congkak angkuh, dan menolak bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Kemudian disiksa lagi nafsu, diletakkan dalam api neraka, yang dimana neraka ini Pak, niku siksaannya adalah tidak diberi makan dan tidak diberi minum selama 100 tahun hitungan akhirat. Baru nafsu niku sanjang bahwa anta rabbi wa ana abduka. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, nafsu niki, untuk mengendalikan nafsu solusinya cuma satu, yaitu puasa. Makanya asyamu junnatun, puasa itu sebagai perisai. Perisai nopo? Perisai panjenengan sedaya agar jenengan ngeten iki saged mengendalikan hawa nafsu, kemudian jenengan tidak takluk terhadap hawa nafsu. Saged menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, jenengan kalau mencermati ya, kalimat jim dan nun dalam bahasa Arab itu selalu identik dengan kata-kata yang abstrak. Contoh misalkan janin, kan betul terlihat dia tasnya di dalam kandungan. Kemudian apa malih? Jim dan nun, kan betul terlihat. Ya, makanya jin itu kan enten sing ngajak ke dalam keburukan, enten jin yang beribadah, enten jin yang tidak beribadah. Lalu apa bedanya jin, setan dan iblis? Lah jin itu tingkatannya macam-macam. Kalau iblis yang mengutuk umat manusia akan menyesatkan sampai hari kiamat nanti. Lah kemudian jin yang mengajak kepada keburukan itu juga disebut dengan setan. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada seorang manusia ya, yang berbuat buruk, nyolong, korupsi, mencuri, niku terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi, Pak. Mboten wonten sing terang-terangan. Sido digepuki nggih napa mboten? Lah ngoten niku nek sembunyi-sembunyi berarti dalam kategori napa? Jin napa mboten? Nah, makanya sifat yang sembunyi-sembunyi itu selalu berada dalam huruf jim dan nun. Junnatun, perisai. Lah perisai niki Pak, niki mboten terlihat kasat mata mboten. Jenengan sebelumnya ngoten niki enggak ada perisai, tapi mboten terlihat, mboten nampak. Tersembunyi, ya. Tapi perisai niki mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya solusi utamanya adalah puasa. Puasa niku tidak hanya mampu untuk menundukkan hawa nafsu, tapi juga membentuk pribadi kita agar kita itu memiliki sifat sabar, memiliki sifat kemudian ikhlas yang kemarin kita bicarakan itu, memiliki sifat empati, memiliki sifat jujur, syukur dan lain sebagainya. Karena kita merasakan penderitaan, di mana penderitaan ini itu dirasakan oleh orang lain, dan kita Bapak Ibu patut untuk banyak-banyak bersyukur. Kalau ningali statusnya Pak Arif ini seringkali upload tentang Palestina Bapak Ibu. Kita dalam kondisi yang amat banyak nikmat yang kita dapatkan dengan kondisi saat ini Bapak Ibu.
Kalau kita bandingkan yang ada di sana itu jauh Bapak Ibu. Tadi saya membaca ada wartawan umur 21 tahun Bapak Ibu menuliskan captionnya di media massa, kalau seandainya pesan ini sudah terbaca oleh seluruh umat manusia, berarti saya sudah meninggal dunia. 5 tahun ia hidup, kemudian 2 tahun, hampir 2 tahun ia hidupnya dibentukkan untuk mengunggah, memvideokan ya kejadian-kejadian menit demi menit yang terjadi di Palestina itu. Akhirnya ia meninggal dunia. Tidurnya di jalan tol, di jalan-jalan, di perkemahan, di reruntuhan bangunan yang rapuh sudah. Nah, kalau dibandingkan dengan kita Bapak Ibu, jauh sangat Bapak Ibu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan manfaat bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, menyesal nanti Bapak Ibu. Kita tinggal 3 hari. Nggih, napa mboten? Nanti malam ke-27, benjing 28, lusa 29, malam takbiran jenengan salat Idul Fitri. Nggih, dinten Ahad Idul Fitri niki ya. Mboten. Senin. Oh, kula dereng disanjangi. PCM Baron. Senin. Berarti itikafnya tasik 4 kali ya. Ngoten Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, bahkan hadis nomor 1219 niki dari Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Wan Abi Hurairah niki sahabat baginda Rasul yang masuk Islam tidak di sahabat yang pertama. Jadi 100 orang lebih baru beliau masuk Islam. Jadi bukan dari golongan sahabat yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam itu sudah dalam keadaan mboten muda malih, sekitar umur 50-an. Tapi Bapak Ibu, beliau niki salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Rasul. Benten kali Umar Abu Bakar kan umurnya 33 masuk Islam kiam ini. 34. Abu Hurairah mboten ngoten. Berarti pun mboten muda malih. Di atas umur 40 tahun sudah. Tapi ketika ada baginda Rasul menyampaikan ilmu di majelis taklim, majelis ilmu di masjid, maka disitulah ada Abu Hurairah. Dan sahabat Abu Hurairah, sahabat yang salah satunya paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor kali niku Aisyah. Nomor sepindah Abu Hurairah. Berarti yang mbek ini ku rajin Bapak Ibu. Nek ten majelis taklim niku paling rajin. Ini hadis dari Abu Hurairah Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa baginda Rasulullah bersabda, "Man soma man, barang siapa soma telah berpuasa orang Ramadan, bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena dasar keimanan dan mengharapkan ridha Allah, ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi, maka niscaya akan diampuni segala dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala." Muttafaqun alaih, disepakati oleh hadis. Ada redaksi yang sama Bapak Ibu. Hadis ini mengatakan man soma. Di hadis yang lain mengatakan man koma. Jadi yang membedakan adalah redaksi soma dan komanya. Jenengan di siang harinya berpuasa, di malam harinya mendirikan sholat, kemudian nanti dilengkapi dengan itikaf. Ini kan sudah sempurna Bapak Ibu. Maka nanti jenengan melakukan karena amalan ibadah mengharapkan ridho Allah, maka jenengan sedaya diampuni segala dosanya. Nggih kula nggih. Kula lanjut jenengan lagi. Jenengan diampuni kula mboten diajak ya napa. Nah niki Pak, keistimewaannya niku ngoten. Dan bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, keistimewaan bulan Ramadan niki. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin, tidaklah dari seorang hamba itu yasumu akan berpuasa yauman, sehari." Jenengan nek puasa Pak, sehari mawon dia. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa ba'ada, kecuali Allah itu menjauhkan
Allahu bidzalikal yaumi wajhahu aninnar. Jadi Allah itu nanti akan menjauhkan wajah-wajah jenengan sedaya dari api neraka. Sab'ina kharifan, yaitu 70 tahun perjalanan. Jadi jenengan puasa bulan suci Ramadan 1 hari mawon. Kemudian dilengkapi di hadis yang tadi loh. Karena mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ampunan Allah berdasarkan keimanan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku nek sehari mawon nilai pahalanya niku Allah akan menjauhkan wajah jenengan dari api neraka selama 70 tahun perjalanan, Pak. Jenengan 70 tahun umure kita mawon ya. 70 enten sing 70 Pak, ngapunten. Enten. 70 tahun. Pak Arif pun 70. 74. Cak Nun 71. Berarti Cak Nun ada kelasnya Pak Arif. Bertambahnya umur tapi selalu dekat dengan Allah, barokah. Barokah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, ngeten iki sing dicari. Sedaya mawon nek umure bertambah tapi menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, berarti Allah ridho. Karena kita tidak lepas dengan berkahnya itu. Lah jenengan ngeten iki, sedaya mawon puasa sehari niku dijauhkan 70 tahun. Lah niya jenengan puasa 30 hari, karena keping mawon Pak. 70 kali 30 pinten menawi? 700, 2100 tahun, Pak. Niku mawon nek jenengan posone 3 bulan, 1 bulan, 30 hari, 1 tahun. Tinggal keping mawon, umure jenengan kalikan. Setahun mawon jenengan dijauhkan 2100 tahun perjalanan dari api neraka. Inilah keistimewaan bulan Ramadan Bapak Ibu yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lainnya. Faidza kana, maka apabila ada yaumun, hari syaumin, orang yang berpuasa, yaumu syaumi ahadikum, salah satu di antara kalian semua yang berpuasa pada hari itu, fala yarfusu, maka tidak boleh berkata kotor. Jadi jenengan nek poso nggih mboten angsal sanjang sing kotor-kotor mboten angsal, Pak. Yang melukai perasaan tetangga, yang menyindir, yang mencaci, memaki nggih mboten angsal. Jadi puasa itu tidak hanya menekan hawa nafsu, tapi lidah niki juga poso, Pak. Makanya sanjangnya Imam Al-Ghazali, apa yang lebih tajam di dunia ini setelah nopo? Enten yang jawab pedang, terus keris, kemudian pisau, ya semuanya benar. Tapi yang lebih tajam di dunia ini adalah lidah manusia. Ya, lidah ini tidak bertulang, tapi sekali mengucapkan itu sangat melukai perasaan dia, dan itu membekas lama. Benten lukanya ketika jenengan tergores, tapi kalau sudah tersayat hatinya Pak, dengan ucapan itu, tetangga itu wis nopo mawon sebutan kurun niku Pak, baikan Pak. Makanya ketika puasa niku tidak hanya sebagai perisai tapi juga dilarang untuk berkata kotor. Fala yarfus wala yaskhabu, dan juga tidak boleh bertengkar. Jadi jenengan kali rencange kali tetangganipun mboten angsal tukaran Pak. Mendingan ngalah mboten usah direken daripada ngewangi sing gak bener. Nggih napa mboten? Nek enten tanggane sing misalkan nyelatus mboten usah dipirengaken Pak. Mlebet griya, tutup pintune pun buka Quran masih ngoten mawon ya. Toh meskipun angel tapi pripun-pripun harus dilakoni. Soalnya ketika puasa niku nggih mboten angsal bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Fa in sabbahu ahadun, maka jika panjenengan sedaya salah satu gendaran jenengan iki dimaki-maki tangga, dicaci maki, dimaki-maki, direndahkan, au qatalahu, atau diajak tawuran, Pak. Diajak berkelahi, segelut mawon. Fal yakul, hendaklah jenengan itu sanjang ngeten. Inni shaimun, sesungguhnya aku ini berpuasa. Sampai segitunya baginda Rasul itu mewanti-wanti agar ibadah puasa kita itu tidak tercederai Pak, dengan kalimat-kalimat yang tidak berguna, dengan tindakan-tindakan yang sia-sia. Jadi ngoten.
Ini jenengan sanjang ini shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufun famis shaimin. Adyabu indallah mirrihil misk. Jadi demi zat yang berada Nabi Muhammad dalam genggamannya itu, bahwa bau basin Pak famiso ini mulut orang yang berpuasa ini kan nggih bau ya. Nggih. Niku adyabu lebih baik sanjane indallah di sisi Allah mirrihil miski daripada minyak kasturi. Jadi minyak kasturi niku wangi po Pak. Cuma bau mulut yang berasal dari orang yang berpuasa itu sanjangnya Allah Subhanahu wa taala lebih harum baunya dibandingkan minyak kasturi. Cuman kita itu boten ngertos yok nopo baune. Yang tahu adalah asal bau dari mulut kita. Kan boten sedep nek biji boten niku. Jangan bau mulut tiang, bau mulut pasangan iki ambek mawon boten purun mencium kok ya lagi. Misalkan istrine napa suamine coba apa abab ditokno, jenengan kan mboten purun mencium bau, Pak. Nah, karena saking mboten enake bau niku mau. Tapi Allah gambarkan orang yang berpuasa itu baunya lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Liso ini farhatani yang rohuhuma. Jadi orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan dua kegembiraan yang tidak didapatkan oleh tiang lintunipun. Yang pertama adalah idza aftara fariha. Apabila ia berbuka, maka ia akan mendapatkan kegembiraan. Jenengan menahan selama 14 jam, kemudian ketika berbuka rasanya nikmat yang luar biasa. Senajan hanya seteguk air dan 3 buah kurma. Kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Jadi nanti ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan karena ibadah puasanya. Jadi jenengan yang berpuasa niki Pak, makin dapat keistimewaan yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mboten bisa dibayangkan perjumpaannya yo napa mboten bisa dibayangkan. Toh meskipun senajan Nabi Musa ketika berjumpa dianalogikan drijine mawon sinari mawon itu mencetak Pak. Kemudian kaum ini meninggal dunia. Iya. Jadi mboten bisa dibayangkan itu pun mboten perlu. Cuman itu gambaran bahwa nanti jenengan dapat keistimewaan bagi orang yang berpuasa adalah mendapatkan dua kegembiraan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah. Kurang lebihnya saya maaf. Niki perjumpaan terakhir kita di kajian menjelang berbuka puasa dan niki adalah pertemuan sudah keempat. Kulo selaku pemateri apabila ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan dumateng panjenengan sedaya kula ngapunten ingkang kathah. Kemudian apabila ada kekurangan materi yang saya sampaikan kurang maksimal atau kurang saged memuaskan selama menyampaikan kula nggih ngapunten ingkang kathah. Dan kula minta ridhonya Bapak Ibu dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.